Warga Iran turun ke jalan ibu kota Teheran menyusul gencatan senjata sekaligus merayakan kemenangan dalam perang melawan Israel. Pemerintah Iran menyebut hasil perang sebagai kemenangan politik dan militer yang tegas. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim kemenangan setelah situs nuklir Iran dibom Amerika Serikat. Suasana penuh semangat dan euforia menyelimuti kota Teheran, Iran saat ribuan warga turun ke jalan untuk merayakan gencatan senjata yang diumumkan pemerintah. Ribuan warga meluapkan ekspresi dukungan untuk pemerintah dan Garda Revolusi Islam Iran sekaligus merayakan kemenangan dalam perang 12 hari melawan Zionis Israel. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyebut konflik sebagai perang yang dipaksakan oleh kecerobohan Zionis. Keputusan gencatan senjata diambil Iran karena musuh mengalami kerugian yang tak terbayangkan. Petinggi militer Iran menyebut hasil perang sebagai kemenangan politik dan militer yang tegas. Iran juga mengklaim berhasil meruntuhkan mitor ketangguhan Iron Dome dengan hujan rudal ke Israel. Sementara Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu mengklaim kemenangan bersejarah karena menghancurkan program nuklir Iran. Israel juga berjanji melakukan tindakan yang sama jika Iran membangun kembali program nuklirnya. Dalam perang Iran versus Israel, rudal-rudal Iran menjadi sorotan dunia karena mampu menjebol Iron Dome Israel. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran tak henti menghujani Israel dengan rudal-rudal tangguh seperti rudal Sejil, rudal Fatah, dan rudal Haibar. Kota-kota penting Israel, ibu kota Tel Aviv, kota pelabuhan Haifa, dan Beersheba hancur porak-poranda dalam perang 12 hari. Kami dilahirkan untuk menjadi besar tanpa melupakan akar, untuk menjadi yang terdepan tanpa melupakan arti kemanusiaan, untuk memberikan arti tentang dedikasi dalam memaknai hidup dan mewujudkan mimpi, karena komitmen adalah segalanya bagi kami. Apa sebenarnya kunci keberhasilan Iran yang mampu meruntuhkan mitos Iron Dome dan membuat Israel babak belur? Kita akan bahas bersama dengan pakar militer dan intelijen Rizal Dharma Putra. Pak Rizal, selamat sore. Selamat sore, Bang Gita. Sore. Pak Rizal, Iran versus Israel ini kemudian saling klaim kemenangan setelah perang ini berlangsung selama 12 hari lamanya. Bagaimana pandangan Pak Rizal terkait ini? Ya, jadi ini sebetulnya suatu hal yang sangat tidak diduga gitu mengenai kedikdayaan dari sistem roket dari Iran ya. Baik itu dari daya jangkau, dari presisi, dari kemampuan stealth atau siluman, dan kemudian juga dari daya ledak. Sebenarnya dari daya ledak ini belum menunjukkan ketangguhannya yang sangat nyata gitu. Karena Iran belum mengeluarkan hulu ledak yang sangat dahsyat. Gitu. Jadi artinya ini yang baru dikeluarkan adalah bagaimana kemampuan dari peluru-peluru kendali tersebut, terutama Sijil yang di atas 15 Mach kalau nggak salah, ya, itu bisa menembus pertahanan Iron Dome. Jadi selama ini kalau teknologi roket itu intinya ada 3 hal, yaitu jangkauan atau jarak yang bisa dia capai, kemudian kecepatan, dan ketiga presisi atau dikenal dengan circular error precision. Jadi sampai sejauh mana lingkar errornya. Nah ini udah sangat precise sekali gitu ya, rudal Iran ini. Apalagi ditambah dengan kemampuannya untuk menjangkau sangat jauh dan juga diikuti tidak hanya oleh rudal, tetapi juga oleh sejumlah drone yang bisa menyusup di bawah radar. Jadi itu secara teknologi ya, itu sangat luar biasa. Selain rudal juga adalah bagaimana kemampuan Iran itu mengantisipasi serangan dari Israel. Ya ini bagaimana rudal pertahanan udara atau artileri pertahanan udara Iran ini bisa mencegat sebagian besar dari rudal-rudal yang dilepaskan oleh Israel ke
wilayah Iran. Walaupun Amerika Serikat tentunya turun tangan dengan mengebut 3 fasilitas nuklir site tersebut dengan teknologi yang cukup canggih, yaitu pengerahan B-2 Spirit pesawat siluman ya. Tapi itu pun juga kabarnya tidak menghancurkan secara total. Oke, Pak Rizal, ini kan yang tadi disebutkan bahwa Iran ini dianggap bahkan sebenarnya belum menunjukkan kemampuan terbaiknya. Bahkan rudal-rudal Iran ini juga sempat menjadi sorotan karena mampu membombardir hingga Israel di babak belur, bahkan meruntuhkan mitos Iron Dome Israel yang tidak bisa ditembus. Apa sebenarnya kunci Iran ini bisa mencapai posisi seperti ini, Pak Rizal? Saya pikir bantuan teknologi dan dia punya riset. Riset ini tidak hanya dilakukan oleh Iran sendiri. Jadi yang mesti dia cumi jempol atau kita salut adalah bahwa di tengah kepungan embargo, isolasi bahkan ya, Iran ini sanggup bisa mengembangkan teknologi roketnya, dan tentu teknologi roket ini tidak bisa dikembangkan sendirian. Nah, dalam hal ini peran dari Rusia maupun Cina sangat besar sekali dalam mensupport teknologi roket dari Iran. Demikian juga Korea Utara sendiri juga peran besar untuk ikut membantu riset dan development dari roket pada Iran. Karena bukan hanya sekedar teknologi roket, tapi adalah kemampuan untuk menghubungkan antar platform alutsista. Jadi ada yang dinamakan tactical data link. Tactical data link ini adalah kemampuan untuk saling menghubungkan antar moda alutsista sehingga bisa interoperability antara alutsista yang kemudian bisa bekerja secara optimal, baik itu moda alutsista roket, moda alutsista pesawat, moda alutsista unit-unit khusus yang ada di lapangan, dan juga sistem radar maupun satelit. Itu semua keterhubungan dengan apa yang dinamakan tactical data link. Dan saya rasa Iran sudah berhasil mengembangkan teknologi tactical data link tersebut. Oke, dengan perkembangan teknologi kita juga melihat Israel ini juga mengklaim kemenangan, Pak Rizal. Tapi sebenarnya apa menurut pandangan Anda ukuran kemenangan dalam perang Iran versus Israel ini? Kemenangan ini tentu dari daya hancur, ya, apa yang sudah dilakukan oleh Iran. Kemudian juga kemampuan untuk menghalau roket-roket Israel masuk ke wilayah Iran. Jadi Iran ini hanya kecolongan dengan masuknya pesawat B-2 Spirit Amerika Serikat yang berhasil mengebom 3 fasilitas site nuklir dari Iran. Itu aja, gitu loh. Itu pun juga tidak bisa diklaim sebagai keberhasilan yang tuntas gitu ya. Oke. Sekarang kita tahu bahwa ada gencatan senjata Israel-Iran diumumkan juga oleh Presiden Donald Trump. Kemudian memunculkan sederet pertanyaan baru, Pak Rizal. Kemana mungkin arah krisis ini bergerak selanjutnya? Dan bertahan berapa lama kira-kira gencatan senjata ini? Begini, ini kan gencatan senjata. Yang menarik dalam gencatan senjata ini adalah akan terjadi operasi intelijen besar-besaran dari kedua belah. Pihak Iran melancarkan operasi intelijen untuk mengungkap jaringan Mossad yang ada di Iran. Terutama agenda untuk menggulingkan pemerintah Iran saat ini dan menggantikan dengan putra dari Iran Reza Pahlavi yang sekarang sedang berada dalam pengasingan di Amerika Serikat. Nah, ini jaringan-jaringan konspirator ini yang akan dibongkar oleh intelijen Iran. Ini sekarang berlanjut, dan ceasefire ini adalah peperangan intelijen atau espionage war. Halo? Iya, halo. Iya. Pak Rizal, bisa silakan dilakukan. Silakan dilanjutkan. Iya, jadi yang terjadi berikutnya adalah pertempuran antara kedua dinas intelijen dalam masa damai atau dalam masa ceasefire ini. Gitu, Mbak. Oke. Itu yang akan terjadi, dan Iran akan memburu agen-agen Mossad maupun kelompok-kelompok oposisi di Iran yang bergerak di bawah tanah yang berupaya untuk mengembalikan monarki Iran. Kemudian tentu dari pihak dinas intelijen Israel, Mossad akan berupaya semaksimal mungkin juga untuk melakukan serangan-serangan melalui dari dalam negeri Iran sendiri. Kita juga melihat masih belum pasti juga gencatan senjata ini akan bertahan berapa lama, tapi ada juga
klaim dari sejumlah pejabat dari Amerika Serikat bahwa ini membuka jalan untuk negosiasi nuklir yang sempat macet. Bagaimana pandangan Pak Rizal terkait ini? Iya, sepertinya negosiasi nuklir ini tidak akan berjalan dengan baik. Ini akan terus bergulir. Jadi akan ada pelanggaran terhadap apa yang sudah dicanangkan oleh IAEA. Jadi artinya ini akan terjadi terus program pembuatan senjata nuklir oleh Iran. Baik, kita akan lihat bagaimana ke depannya, tapi terima kasih sekali lagi Pak Rizal Dharma Putra, pakar militer dan intelijen sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Pak Rizal, sehat selalu. Terima kasih, ya sama-sama. Dan pemirsa, informasi soal kepulangan WNI dari Iran akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kabar Petang.